Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Gofur, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nomor peserta PPG 2018 007 70669. Nomor induk mahasiswa PPG 210156424. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 6 tema 4 subtema 3 pembelajaran 1 yang bertemakan globalisasi dan cinta tanah air. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah kalau semuanya baik. Oke, sudah sarapan belum? Sudah. Ya. Baik, kalau sudah sarapan seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, yang dimana berdoa akan dipimpin oleh Vicky. Silakan Vicky. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, sebelum kita lanjut, kita sama-sama berdiri yuk. Kita menyanyikan lagu wajib berbangsa Pancasila. Dengan sempurna semuanya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berikanlah bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Oke, selanjutnya kalian bisa keluarkan alat tulis serta buku kalian. Silakan. Ya, buka buku kalian tema 4 sub tema 3 pembelajaran 1 halaman 97 ya. Ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini
Yang pertama yaitu kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Yang ketiga, kalian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Yang keempat, kalian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. Dan yang kelima, kalian mampu menjelaskan manfaat sumber alternatif energi listrik dengan tepat. Oke. Baik, sekarang Bapak mau tanya. Apa yang kalian ketahui tentang globalisasi? Coba Piki baca itu. Apa yang maksud dengan globalisasi, Piki? Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebelum bangsa Indonesia kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Ya, di situ dijelaskan tadi sudah dibacakan oleh teman kalian Vicky bahwasanya globalisasi yaitu masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Ya, nah itu informasi yang menyebar ini bisa melalui media cetak ataupun media digital maupun elektronik ya. Apalagi sekarang kita mudah sekali untuk mengakses, mengirim pesan dan lain sebagainya dari suatu tempat ke tempat lain, ya bahkan mau yang dekat ataupun yang jauh, ya itu dengan sangat mudah sekarang untuk kita berkomunikasi, ya seperti itu. Itu adalah salah satu dampak dari globalisasi. Oke, nah di situ juga dijelaskan bahwasanya kita harus menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Nah, di era globalisasi ini banyak sekali ya budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita. Yang dimana budaya-budaya itu kalau kita tidak memilah dan memilih, ya maka kita akan terbawa. Oleh karena itu perlu dan penting bagi kita, ya sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia untuk melestarikan ya budaya-budaya kita. Supaya apa? Itu supaya bisa dikenang. Kemudian juga bisa para generasi penerus bangsa itu bisa melestarikan dan melanjutkannya. Oke. Di sini coba lihat buku kalian di halaman 98 dan di situ ada teks. Kalian bisa lihat teksnya. Kita sama-sama baca. Perhatikan, Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Kalian simak buku kalian. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan solar akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik.
Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil, seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Ya, jadi sel surya ini adalah sumber energi alternatif yang nantinya akan kita pakai, kita gunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Ya, bahan bakar fosil itu apa, Pak? Ya, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Persediaan sumber daya alam kita yang semakin menipis. Oleh karena itu kita akan menggunakan atau memanfaatkan energi matahari, ya, atau surya, yang dimana energi surya ini tidak terbatas, ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak video berikut. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Nah, hari ini kita akan belajar adik-adik bagaimana kebudayaan lokal itu harus tetap kita jaga. Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi itu begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Bacalah teks eksplanasi ilmiah berikut dengan teliti. Nah, di sini ada teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Mari kita simak bersama-sama adik-adik.
Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan Solar Academy pertama di Asia Tenggara, yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Nah, seminar ini dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar ini membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun potensi pemanfaatan tenaga surya ini belum optimal adik-adik. Sel surya merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, lempengan sel surya ini diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon ini cukup tinggi adik-adik. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI atau Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah dengan energi surya ini. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Nah, teks eksplanasi ini merupakan kutipan berita dari news.detik.com. Nah, adik-adik, betapa di sini Indonesia itu berperan penting juga loh ya dalam mencari alternatif energi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu energi surya atau energi matahari. Nah, dalam teks eksplanasi tadi tentunya adik-adik masih ingat bahwa teks eksplanasi itu terdiri dari topik masalah, deret penjelas, dan simpulan. Nah, topik masalah dalam bacaan tadi adalah peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Lalu deret penjelasnya apa dalam paragraf kedua? Nah, sel surya itu merupakan lempengan tipis. Nah, di sini dijelaskan tentang sel surya dari berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Nah, lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Karena biaya pembuatan lempengan silikonnya cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya itu masih dalam skala kecil, seperti pada peralatan elektronik dan berbagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Lalu simpulannya apa dari bacaan tersebut? Nah, simpulannya ini, pendiri Akademi Surya oleh UI, pendiriannya itu diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi.
dari akibat kebutuhan energi di era globalisasi yang semakin tinggi. Sel surya ini diharapkan dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena lebih bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Ini tadi penjelasan mengenai teks eksplanasi. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Dan bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Mari kita pelajari melalui diagram berikut ini. Nah, ini adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di masa globalisasi. Nah, bentuk kerjasamanya apa dan peran Indonesia apa, kita pelajari bersama. Oke. Baik, tadi sudah dijelaskan pada penayangan video pembelajaran sudah Bapak tampilkan tadi ya. Nah, di situ ada berbagai macam jenis prestasi ya di kancah dunia yang sudah diraih ya oleh bangsa Indonesia. Apa saja itu kira-kira prestasi anak-anak Indonesia yang ada di dunia internasional? Nah, ini bisa kita lihat. Speaking of which, here's this year's youngest Grammy nominee, 12-year-old Joey Alexander. Kecil-kecil cabai rawit, itulah istilah yang paling tepat menggambarkan anak-anak ini. Meski masih belia, prestasinya mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia. Joey Alexander Silla, namanya dikenal di mancanegara setelah tampil dalam pembukaan ajang penghargaan musik terbesar Amerika Serikat, Grammy Awards. Bukan itu saja, lewat albumnya yang bertajuk My Favorite Things, Joey juga masuk dalam nominasi Grammy Awards 2016 untuk kategori improvisasi jazz solo terbaik dan album instrumental jazz. Sebagai pianis cilik, karirnya dimulai setelah Joey dan keluarganya hijrah ke Amerika Serikat pada tahun 2014. Di usianya yang ke-11 tahun, Joey mampu memukau publik di Newport Jazz Festival. Predikat pianis termuda dalam sejarah ajang jazz paling bergengsi di dunia pun diberikan pada bocah kelahiran tahun 2003 ini. Di usia 6 tahun, Joey belajar main piano secara otodidak. Hanya dalam setahun, Joey telah mampu menguasai teknik dan improvisasi musik jazz. Selain Joey, pianis muda berbakat lainnya adalah Yuni Deborah Setiadharma. Di usia 12 tahun, gadis cilik ini mampu raih gelar Grand Champion untuk kategori Junior Instrumentalis pada pagelaran World Champion of Performing Arts 2016 di Long Beach, California, Amerika Serikat. Kemenangannya bersama perwakilan Indonesia lainnya membuat bendera merah putih berkibar untuk pertama kali di ajang kompetisi musik bergengsi dunia ini. Selain piawai bermain piano, perempuan kelahiran tahun 2002 ini juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bersama ibu dan kakaknya, mereka mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, seperti bermain musik, olahraga, dan kegiatan positif lainnya. Prestasi membanggakan di ajang internasional juga berhasil diraih oleh Pengundi Luhur Youth Choir atau PLYC. Kelompok yang berisi 28 orang siswa SMP Pengundi Luhur ini berhasil meraih juara 1 Children Folk Song Choir dan juara 3 Senior Children Choir, serta menjadi grup paduan suara jumlah angka tertinggi pada Festival Limolan International Musical Stanford di
di Wales, Inggris pada awal Juli lalu. Pada ajang bergengsi bagi kalangan seniman musik dan tari internasional ini, PLYC mengenalkan lagu tradisional Indonesia pada dunia. Di bawah pimpinan konduktor Sonia Nadia Simanjuntak, PLYC berhasil menampilkan paduan suara dan harmonis serta pergerakan yang dinamis. Ya, tadi sudah kalian melihat ada berbagai macam prestasi ya yang membuat Indonesia itu bangga. Ya, prestasi dari anak-anak Indonesia, di mana prestasi tersebut akan dikenang, ya, dikenang sepanjang sejarah. Karena apa? Karena prestasinya sudah mendunia, sudah internasional. Oke, baik. Informasi penting mengenai globalisasi yang bisa kita dapat pada pembelajaran ini, yaitu globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia, akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing, sehingga kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita agar di kemudian hari dapat bersaing di tingkat dunia. Oke, selanjutnya ya, ini ada tugas kalian LKPD 1, ada di halaman 99. Kalian bisa lihat buku kalian dan kalian bisa kerjakan tugas tersebut di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Bapak minta salah satu perwakilan dari kalian maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kalian. Ayo, Vicky, maju. Baca dengan keras apa jawabanmu. Yang pertama, ya di situ tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Yang pertama, apa topik masalahnya? Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Betul? Oke, baik. Kita lanjut yang kedua. Paragraf kedua. Apa deretan penjelasnya? Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan negatif. Ya, betul? Betul ya. Lanjut yang paragraf ketiga. Simpulan dan pesan pendapat pribadi dari penulis. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan persediaan yang tidak terbatas. Sebagai pengganti bahan bakar fosil, perlu terus diupayakan, diantaranya adalah energi surya. Ya, betul ya, jawaban yang paragraf ketiga ya. Nah, tepuk tangan buat Vicky. Baik, selanjutnya kita bersama-sama menyimak
Video pembelajaran kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar semuanya, apa kabar nih? Tentu dalam keadaan sehat-sehat saja bukan? Oh ya sahabat, terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, comment, and share video ini kepada teman-teman yang lainnya. Sahabat belajar semuanya, judul materi kita hari ini adalah kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Sahabat belajar semuanya, pada tema 1 kita sudah mempelajari tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sahabat, kerjasama negara-negara anggota ASEAN tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. 1. Sumber daya alam. 2. Berada dalam wilayah yang sama. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama yang terjalin harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Nah, pada pembelajaran ini kita akan mempelajari bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial bertujuan menciptakan masyarakat ASEAN yang saling peduli dan mau berbagi dengan negara lain. Adapun bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanggulangan bencana. Misalnya, memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. 3. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Nah, berikutnya kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Kerjasama yang terjalin antar negara anggota ASEAN juga terjadi dalam bidang budaya. Setiap negara anggota ASEAN memiliki kebudayaan masing-masing. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara yang membedakan dengan negara lain. Bentuk kerjasama dalam bidang budaya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu
mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. 3. Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. 4. Melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. 5. Mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. 6. Meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Serta yang ke-7, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Beberapa kebudayaan Indonesia sudah dikenal dunia. Salah satunya adalah batik. Batik merupakan warisan bangsa dan juga ciri khas bangsa Indonesia. Melalui batik, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Sahabat, demikianlah bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Terima kasih buat sahabat yang telah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran yaitu kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Ya, banyak kerjasamanya. Salah satunya ya beberapa tahun yang lalu kita menyelenggarakan namanya ASEAN Game ya. Oke, selanjutnya di sini ada video pembelajaran mengenai prinsip kerja sel surya sebagai sumber energi alternatif yang bersih, aman, dan bebas polusi. Ya, kita sama-sama simak videonya. Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi belajar seru bareng guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara kerja panel surya. Tujuan belajar kita pada kesempatan ini adalah melalui tayangan video peserta didik mampu mengidentifikasi cara kerja panel surya dengan jelas. Saat ini, energi matahari mampu menghasilkan listrik yang dapat menggantikan pasokan listrik yang bersumber dari gas alam, batu bara, dan juga panas bumi yang semakin hari pasokannya semakin menipis. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kerja panel surya sehingga dapat menghasilkan listrik dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya panel surya itu bekerja dengan sistem fotovoltaik. Fotovoltaik adalah fenomena yang mengubah energi matahari menjadi arus listrik. Kemudian berikutnya, listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat langsung digunakan untuk kehidupan sehari-hari, misalnya menggunakan radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan oleh sistem panel surya bisa juga digunakan untuk peralatan rumah tangga, misalnya kulkas, televisi, mesin cuci, dan lain sebagainya, dengan alat yang dinamakan inverter atau yang dinamakan sistem VAC. Kemudian yang keempat, kita dapat menggunakan energi surya selama 24 jam meskipun sudah malam dengan cara disimpan energinya pada baterai. Dari baterai nanti akan dialihkan ke peralatan rumah tangga yang kita miliki. Nah, dari penjelasan cara kerja panel surya tadi, maka pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS termasuk dalam teknologi hijau yang merupakan salah satu jawaban untuk permasalahan pada era globalisasi saat ini. Nah, saat ini di Indonesia, pembangkit listrik tenaga surya terbesar itu ada di NTB
Sebagai generasi muda, yuk kita kembangkan terus pembangkit listrik tenaga surya karena dapat menghemat penggunaan energi minyak bumi yang semakin hari semakin habis. Baik anak-anak, demikian penjelasan mengenai cara kerja panel surya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari berbagai video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan kepada kalian, ada yang ingin ditanyakan mengenai globalisasi, kerjasama, ataupun panel surya? Ada? Ada? Oke, sudah jelas ya penjelasannya ya. Dari berbagai macam video pembelajaran sudah ditayangkan, sudah sangat jelas sekali. Nah, selanjutnya tugas kalian buka buku kalian halaman 100 ya. LKPD 2 kalian bisa kerjakan di situ bentuk kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN ya. Kalian kerjakan di LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Bapak beri waktu 5 menit. Silakan. Apa hasil dari tugasmu untuk kerjasamanya? Adanya peraturan dan pembahasan pelajar, adanya deklarasi penguatan kerjasama dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengadakan kerjasama olimpiade untuk pelajar di Asia Tenggara. Sudah, betul jawabannya dijawab oleh Nihat? Betul. Ya, oke, selanjutnya peran Indonesianya apa dalam hubungan kerjasamanya? Melakukan pertukaran pelajar dan pengajar pada berbagai macam negara yang berada di wilayah Asia Tenggara dengan tujuan untuk melakukan pemerataan pendidikan dan melakukan transfer dalam bentuk ilmu pengetahuan. Melakukan penelitian yang dilakukan bersama dengan berbagai peneliti yang berasal dari daerah wilayah Asia Tenggara. Melakukan kerjasama dalam pembangunan kabel optik di wilayah Indonesia untuk meningkatkan kualitas telekomunikasi. Ya. Betul ya, jawabannya dijawab oleh Nihat ya? Betul. Oke, baik, silakan duduk untuk tamu Nihat. Oke, dari berbagai bentuk kerjasama, kemudian peran-peran Indonesia, ya, hubungan kerjasamanya dengan negara-negara Asia Tenggara, yang paling pertama yaitu adalah pertukaran
pertukaran pelajar, ya, pertukaran pelajar antara negara Indonesia dengan negara lain, ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan atau bentuk kerjasama yang lainnya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak? Sudah cukup jelas? Oke, baik, kalau sudah cukup jelas, ya, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu panel surya merupakan sumber energi alternatif yang bisa kita gunakan di era globalisasi karena sumber energi tersebut selalu tersedia tanpa batas. Ya, artinya tidak akan habis, ya, karena dikarenakan mengandalkan atau menggunakan, ya, energi matahari, ya, di mana panel surya ini digunakan ketika mulai dari pagi, ya, sampai sore hari. Nah, ketika malam hari itu tidak ada matahari, ya, maka dari situlah nanti energi matahari itu disimpan dan dijadikan sumber energi untuk kita menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, di sini Bapak mempunyai soal evaluasi, ya, soal evaluasi, yang dimana soal tersebut Bapak ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak berikan untuk hari ini. Ya, silakan kalian tulis, soalnya ada 10, ya. Bapak beri waktu 5 menit. Silakan dari sekarang. Selesai sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya, mengenai sub tema 3 pembelajaran 1 di tema 4 mengenai globalisasi, di mana tadi, ya, kita membahas mengenai kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, kemudian juga mengenai sel surya atau panel surya, ya, kemudian juga tadi globalisasi, ya, sudah jelas semuanya. Oke. Ya, baik. Seperti biasa sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama, ya. Semoga apa yang sudah kita laksanakan kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita semuanya lancar, ya. Kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, baik. Kalau minta perwakilan dari kalian untuk memimpin doa, silakan Jaki.
Siap.